Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Wardawani dengan NIM 234101005, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam video tutorial administrasi Windows Server 2019 berkesempatan membahas mengenai konsep dasar domain, trace, dan forage. Jadi sebelum kita praktek menggunakan Windows Server, kita harus kenali dulu konsep dasar dalam dunia Microsoft. Apa itu? Yakni ada domain, trace, dan forage. Oke, apa itu domain? Saya yakin pasti tahulah yang namanya domain, yaitu yahoo.com, terus ada facebook.com. Ini yang disebut dengan domain di dunia nyata, di dunia internet. Domain suatu nama yang di belakangnya mempunyai .com. Mungkin bisa ya ID karena Indonesia lalu ada .com ID. Ini untuk perusahaan atau juga orang. Nah, itu untuk organisasi. Nah, objek di internet semacam ini yang disebut dengan domain. Contohnya seperti misalnya ada sebuah perusahaan namanya sukasuka.com, dan sukasuka ini bikin sebuah domain di internet, buat web sendiri namanya sukasuka.com. Ini yang disebut dengan domain atau disebut dengan tempatnya top level domain, soalnya ada yang namanya subdomain. Nah, subdomain ini misalkan sukasuka.com. Jadi perusahaan sukasuka ini dia punya divisi namanya sales. Nah, sales ini ditaruh di subname namanya sukasales.sukasuka.com. Atau sebuah organisasi atau badan instruksi ataupun semakin dia besar biasanya punya subdomain sendiri. Adapun bagian lain namanya teknik sukasuka.com. Ya, tergantung sih kebutuhan perusahaannya ini maunya apa. Tapi di dalam dunia Microsoft Environment atau Microsoft Network, domain itu adalah sebuah yang berisi objek atau kelompok-kelompok tertentu yang dikelompokkan lagi menjadi satu hingga sebuah domain. Contohnya sukasuka.com. Ini dia menjadi sebuah identitas bagi sebuah organisasi di Microsoft Network. Oke, itu tadi tentang domain. Sekarang kita harus bahas yang namanya trace. Oke, trace artinya pohon yang jadi di dalam dunia Microsoft Network. Ada yang dikenal namanya 3 alias pohon. 3 dilambangkan dalam bentuk segitiga. Jadi contoh seperti ini yang disebut dengan pohon yang punya banyak cabang. Satu lagi misalkan pohon tree melambangkan dalam bentuk segitiga. Yang contohnya seperti ini. Nah, ini disebut tree, pohon yang mempunyai banyak cabang. Satu lagi misalkan di bawahnya seperti ini. Kemudian ada juga yang seperti dalam dunia Microsoft. Jadi konsep tree di dalam Microsoft Network ini adalah menggambarkan sebuah organisasi, contohnya si sukasuka.com. Itu perusahaan namanya sukasuka.com dan mempunyai utama namanya sukasuka.com.
Terus dia punya divisi lain di sukasuka.com ini bikin subdomain namanya salessukasuka.com. Dia punya sub lain namanya Finance Sukasuka. Dia punya nama financesukasuka.com. Nah, jadi di salessukasuka.com ini adalah subdomain dari top level domainnya, yakni sukasuka.com. Nah, di dalam yang namanya tree ini sukasuka.com, misalkan ini kantor pusat, di dalamnya ada server dan klien. Nah, berikut adalah penjelasan dari organisation, unit, user, komputer, groups, konteks, share folder, dan share printer. Berikut adalah penjelasannya. Kemudian di dalam yang namanya trees ini di sukasuka.com, misalkan ini kantor pusatnya, di dalamnya ada server, dan ketiga ini dia saling berhubungan. Nah, di dalam misalkan di sukasuka dia mempunyai server dan mempunyai klien, ada pula database-nya, dan berbagai macam objek lainnya. Ada istilah baru yang namanya apa itu objek. Objek bisa berisi OYO atau organization, unit, yang sebuah kontainer, sebuah objek yang bisa berisi informasi dari domain itu sendiri. Kemudian ada yang namanya uses, ada computers, ada grup kontak, kemudian save folder, ada set printer. Nah, ini yang disebut dengan objek di dalam sebuah ters. Digambarkan dengan garis seperti ini. Garis ini yang disebut dengan tools relationship. Tools relationship ini yang seperti namanya, yang ini membangun kepercayaan. Jadi masing-masing tiga yang ada di sini terhubung dengan pusatnya melalui sebuah aturan terus relationship dan yang namanya pengelompokan yang sukasuka.com. Sampai yang ke bawahnya itu tergabung menjadi satu yang namanya forage. Ini yang disebut forage 1, lingkaran ini sebut dengan forage. Nah, lingkaran ini sebut dengan forage. Dalam root 3 ada forage, 3 forage, dan di bawah ini subdomainnya 3 juga. Sebenarnya cuman dia subdomain yang merupakan cell tree atau pohon anak dari sebuah informasi yang tersimpan di dalam root 3. Kemudian share tree, Satria, Sisales, dan Finance. Ini tersimpan ke dalam satu tempat yang disebut dengan global katalog. Disebut dengan global katalog. Masih tentang objek apa saja yang ada di dalam semua trust yang ada di forage ini di domain sukasuka.com ini. Satu company, satu perusahaan, namun ada kasus sebuah perusahaan bisa saja merger dengan perusahaan yang lain. Contohnya sering dengar ada perusahaan namanya Tricom. Nah, Tricom itu dia perusahaan yang membuat planet network seperti Witch Router. Nah, kemudian karena perusahaannya sudah hampir kolaps, akhirnya dieksekusi oleh perusahaan yang lebih besar namanya
HP. Jadi HP pembeli perusahaan namanya Trikop. Ini untuk bergabung jadi satu. Nah, dalam contoh kali ini ada sebuah perusahaan namanya suka.com. Misalnya suka.com ini punya domain sendiri yang saya suka.com, dia punya trace sendiri jadi saya suka.com. Ini juga punya yang namanya objek-objek di dalam karya dia, punya user, terus punya data, punya server sendiri, terus dia punya database server juga. Nah, perusahaannya misalnya mau gabung sama si sukasuka.com. Bisa sukasuka.com ini harus menggabung trust relationship dari sebuah sukasuka.com ini ke saya suka.com, sehingga dua perusahaan ini gabung menjadi satu meskipun mereka masing-masing mempunyai nama domain yang berbeda. Nah, tidak masalah. Karena dengan menggabung terus relationship seperti ini, mereka akan berbagi informasi yang sama. Mereka akan punya satu global katalog yang sama dengan karena mereka pun berbagi skema yang sama dan mereka akan bergabung menjadi satu forex. Jadi forex yang ini, siang lingkaran ini akan terhubung. Forex lingkaran ini dia akan berubah jadi satu lingkaran. Kira-kira begini, mereka akan menjadi satu forex yang baru berada di satu forex yang sama. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita akan menggabungkan sebuah katalog yang sama di lingkaran yang satu. Di lingkaran ini akan berubah jadi satu lingkaran lagi. Kira-kira begini, mereka akan menjadi satu forex yang satu berbeda, satu forex yang sama berada di satu hutan yang sama dan masing-masing pohonnya akan berada di dalam satu hutan yang sama. Ya, kira-kira begitulah konsep singkat mengenai domain trust dan forex ini. Oke, kalau begitu sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Dan sekian video dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.